sebenarnya kasus Nanghale itu masalah hukumnya sudah selesai. Hanya ada pihak-pihak tertentu mau membesar-besarkan permasalahan ini dari dasar pemikiran yang keliru. Jadi sebenarnya keprihatinan kami di diaspora adalah semacam penyesatan pemikiran terhadap orang-orang di lapangan untuk menentang kebijakan yang baik dan benar dari keuskupan setempat. Ya. Jadi mereka juga sudah sedang diproses untuk meredistribusi 500 hektar tanah-tanah yang sudah mau diserahkan kepada Pemda. Jadi tolonglah kita semua mengharapkan supaya tokoh-tokoh di sana itu lebih menciptakan kondisi yang kondusif. Jangan diprovokasi masyarakat itu dengan konsep keadilan yang keliru. Jangan membuat masyarakat supaya melanggar hukum. Itu nggak benar. Negara kita lagi susah, mari kita fokus untuk membangun ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Kalau dari saya begini, bahwa secara legal formal tanah Nanghale itu milik keuskupan, itu final dan itu mengikat. Dan yang kedua, saya dan kita semua menghimbau kepada masyarakat yang menempati tempat itu untuk segera keluar dari lokasi itu. Karena indikasi pidana itu jelas, kita dari pihak keuskupan dan tim hukum akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap para penggarap yang menyerobot tanah Nanghale. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat, termasuk dengan lembaga-lembaga yang selama ini melindungi warga, para penggarap itu untuk membaca dan melihat secara hukum. Jangan lihat dari sisi persoalan kemanusiaan, persoalan moral, persoalan tentang hak asasi. Itu tidak ada yang dilakukan oleh pihak gereja atau keuskupan untuk sengsara umatnya, tidak. Bahwa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan termasuk penggusuran, itu bukan untuk soal kriminalisasi, tidak. Bukan tidak perikmanusiaan, tidak. Sesuai dengan undang-undang, setiap kelompok atau perkumpulan atau perusahaan yang memiliki hak guna usaha berkewajiban untuk apa? Untuk menjalankan tugas-tugas HGU adalah menanam kelapa, menanam itu sehingga apa? Sehingga fungsi dari HGU itu bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri. Tetapi kalau itu dilanggar, kalau itu dilakukan oleh masyarakat, yang susah siapa? Yang susah kita semua. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita menghimbau kepada warga yang menempati tempat HGU itu adalah segera keluar dari situ. Bahwa ada sebuah satu kebijakan yang dilakukan oleh gereja, keuskupan, menyerahkan 500 hektar kepada pemerintah dengan tujuan membagi tanah-tanah yang ada kepada masyarakat. Khususnya dan teristimewa adalah para penggarap di tanah Nanghale. Kita menyambut baik terhadap himbauan, ada surat dari pejabat bupati tentang redistribusi tanah untuk masyarakat. Apa himbauan dan permintaan kita? Segera realisasikan redistribusi itu agar supaya masyarakat menjadi nyaman. Sudah menerima hak-haknya dia. Tetapi kalau misalnya itu tidak dilakukan, maka yang menjadi masalah bukan keuskupan, tetapi menjadi masalah adalah pemerintah membiarkan itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami dari tim hukum keuskupan Maumere menghimbau supaya pemerintah daerah segera lakukan redistribusi tentang tanah-tanah yang untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, kita juga menghimbau supaya begini, bahwa kepada para pendamping masyarakat untuk tidak boleh melakukan provokasi yang seolah-olah tanah itulah tanah masyarakat adat yang mana. Jangan mempolitisasi bahwa kami atas nama masyarakat adat, bahwa tanah itu hak ulayat untuk kembalikan kepada masyarakatnya. Pertanyaan kita sederhana, masyarakat yang mana?
Karena yang menempati tanah HGU itu adalah masyarakat pendatang, bukan asli tanah air. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, bahwa para pendamping berkewajiban untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, sehingga mereka bisa tahu posisinya. Jangan sebagai penggarap, tetapi menuntut seolah-olah pemilik tanah. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu sekali lagi, bahwa demi kenyamanan, demi kepentingan dan kebersamaan kita, maka sadarlah bahwa itu menjadi apa yang menjadi hakmu, apa yang bukan menjadi hakmu, serahkan kepada keuskupan. Dalam kasus Nanggahale, saya melihat bahwa ada upaya kelompok tertentu untuk menyalahgunakan masyarakat hukum adat, lalu dibenturkan dengan institusi gereja, termasuk badan usaha yang dimiliki oleh gereja. Senyatanya kasus di Nanggahale itu tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang diorganisir oleh kelompok tertentu untuk memasuki tanah yang jelas dimiliki oleh PT berbadan usaha yang punya hak guna usaha yang juga telah diproses sudah cukup lama. Lalu kemudian mereka menempati, lalu seolah-olah mereka menjadi korban dari upaya pembersihan yang dilakukan oleh pemilik tanah sendiri. Saya kira ini tidak baik karena ini merusak citra masyarakat adat. Saya tahu masyarakat ulayat mereka punya etika dan moral yang baik, dan dalam kasus Nanggahale saya lihat ada kelompok tertentu yang mencoba mengeksploitir masyarakat hukum adat untuk dibenturkan dengan badan usaha gereja. Saya kira ini sangat buruk. Saya kira demikian. Kira ada langkah seperti apa ya ke depan khusus untuk para provokator ini? Nah, saya kira aktor intelektualnya mesti dicari, apalagi kalau sampai mereka menghimpun dana seolah-olah ada tanah yang hendak dijual. Ini jelas sebuah tindakan kriminal. Lalu sengaja membangun pondok, camp, seolah-olah itu rumah tinggal. Padahal mereka tidak berdomisili di sana, lalu didatangkan dari tempat yang seharusnya tidak perlu memasuki wilayah tanah milik PT Krisma.